Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Benyamin Bukit, Widya Iswara Utama BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada apa dengan penata usahaan barang milik daerah. Nah, kalau kita berbicara tentang penata usahaan barang milik daerah, tentunya kita harus melihat dasar hukumnya apa. Ada dua hal yang penting kita ketahui. Pertama adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara garing daerah yang telah disempurnakan dengan PP nomor 28 tahun 2020. Yang kedua, Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Nah, berbicara tentang penata usahaan, kita tentunya tidak bisa keluar dari staging atau siklus manajemen aset sesuai dengan PP maupun Permendagrinya. Apa itu? Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, pemanfaatan. Yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan. Yang keenam adalah penilaian. Yang ketujuh, pemindah tanganan. Yang kedelapan, pemusnahan. Yang kesembilan, penghapusan. Yang kesepuluh adalah penata usahaan. Inilah yang menjadi topik kita yang akan kita spot. Nah, kemudian yang ke-11 atau yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah, Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin menyampaikan, ya, kita harus melihat potret atau setback ke belakang. Nah, bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Gubernur DKI Jakarta itu dari tahun 2013, 2014, 15, dan 2016 hasil audit BPK mendapatkan predikat WDP secara terus-menerus. Nah, apa itu WDP? Adalah wajar dengan pengecualian. Nah, saya melihat ada dua pemicu yang sebagai main point gitu ya. Banyak lagi variabel. Tentunya saya akan coba mengangkat yang dua ini. Pertama adalah adanya aset secara administrasi tercatat tetapi secara fisik tidak ditemukan. Nah, yang kedua, adanya aset-aset yang hilang tentunya. Nah, ini apa? Ini adalah mengindikasikan lemahnya penata usahaan barang milik daerah yang ada di SKPD Pemprov DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara penata usahaan sesuai dengan PP maupun permennya, itu meliputi tiga hal. Ya. Pertama adalah pembukuan, yang kedua adalah inventarisasi, yang ketiga adalah pelaporan. Nah, terkait dengan pembukuan, di sini tentunya pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasanya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasinya. Nah, terkait dengan inventarisasi, nah ini sangat-sangat krusial tentunya karena inventarisasi ini meliputi pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Nah, artinya apa? Pengguna barang harus melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Nah, dalam hal untuk barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, itu dilakukan inventarisasi 1 kali dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya, hasil inventarisasi tersebut paling lambat 3 bulan setelah kegiatan harus dilaporkan ke pengelola barang. Dalam hal ini adalah Bapak Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. Nah, terkait dengan pelaporan, tentunya dalam hal ini kuasa pengguna barang harus melaporkan setiap semester
kepada kuasa pengguna barang. Nah, selanjutnya pengguna barang menghimpun laporan kuasa pengguna, baik itu secara semesteran dan tahunan. Nah, ini menjadi sebagai bahan penyusun neraca SKPD yang disampaikan kepada pengelola barang. Nah, terakhir pengelola menyusun laporan semesteran dan tahunan. Pengelola sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah secara holistik. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kita ada tentunya effort gitu ya, usaha bagaimana WDP 4 tahun tadi yang sekarang secara berturut-turut pula mulai dari tahun 2017, 18, 19, 20 ini telah diraih dengan predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Tentunya kegiatan penatausahaan ini harus bisa berjalan secara kondusif dan konsisten. Jadi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang, sebagai garda terdepan secara kontinuitas, sehingga data barang selalu diupdate dan akurat. Nah, Bapak Ibu, secara ringkas, singkat, barangkali itulah penatausahaan barang daerah yang menjadi main point penting. Karena kalau penatausahaan baik, berarti kalau dilakukan audit, ya mudah-mudahan kita terus mendapatkan predikat WTP. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun dalam suasana pandemi, tetap semangat, jaga prokes kesehatan dengan ketat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.